Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu yang sebesar-besarnya kepada Bapak Doni dan Bapak Yulizar selaku dosen pengampu mata kuliah Analitika Data atas bimbingan, arahan, serta dukungan yang telah diberikan selama proses pembelajaran berlangsung. Berkat bimbingan tersebut, kami dari kelompok 2, kelas D, program studi teknik industri dapat menyusun, mengolah, dan memaparkan hasil analisis data yang telah kami lakukan mengenai kualitas red wine pada kategori food and beverage industry. Semoga hasil pemaparan ini dapat memberikan manfaat dalam penerapan analitika data di bidang industri. Selanjutnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri, Felicia Raisa Putri Siregar dengan NRP 24103121133. Perkenalkan, nama saya Aisyah Oktaviani dengan NRP 2410312124124. Saya Dimas Ramaditya dengan NIM 24103121127. Saya Aulia Syakila 5 dengan NIM 24103121130. Kembali ke pembahasan kita, jadi kelompok kami nanti akan menampilkan hasil dari pengolahan data yang sudah kami olah terbagi atas 4 tahapan, yaitu pre-processing data, exploratory data analysis, feature engineering, dan yang terakhir regression analysis. Mungkin untuk lebih lengkapnya, kita bisa langsung masuk ke tahapan yang pertama, yaitu pre-processing data. Baik, tahap pertama yang dilakukan adalah pre-processing data, di mana pre-processing data ini sendiri bertujuan untuk mempersiapkan dataset sebelum masuk ke tahap analisis lanjutan dan pemodelan machine learning. Dataset yang digunakan yaitu berupa dataset red wine quality yang berisi berbagai karakteristik kimia anggur merah beserta nilai kualitasnya. Nah, masuk ke bagian pemasukan data. Langkah pertama dalam pre-processing data ialah melakukan pemasukan data. Boleh di next. Nah, tapi sebelum memasukkan data, operator itu harus melakukan import library terlebih dahulu, yang dimana import library ini diperlukan untuk pengolahan data, visualisasi, dan pemodelan. Library yang digunakan sendiri antara lain yaitu ada Pandas N6P untuk pengolahan dan manipulasi data, kemudian ada Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi data, kemudian ada scikit-learn untuk pre-processing, pembagian data, pemodelan regresi, serta evaluasi model. Nah, import library ini bertujuan agar seluruh fungsi yang diperlukan tersedia sebelum proses analisis dilakukan. Setelah library ini diimpor, dilakukan proses pengecekan direktori kerja menggunakan modul OS. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa file dataset wine quality dalam bentuk CSV ini telah tersedia di direktori konten pada Google Colab. Dengan menampilkan daftar file dalam direktori, dapat dipastikan bahwa dataset ini siap untuk dibaca dan diproses. Setelah semuanya siap, baru dilakukan pemasukan data. Pada tahap ini, dataset dimasukkan ke dalam program menggunakan fungsi read CSV dari library Panda. Dataset kemudian disimpan ke dalam sebuah data frame dengan nama variabel df. Untuk memastikan data berhasil dimuat dengan benar, boleh di next dulu. Nah, untuk memastikan data berhasil dimuat dengan benar, ditampilkan 5 baris pertama dari dataset menggunakan fungsi head, seperti tadi. Kemudian, langkah ini tuh membantu untuk memberikan gambaran awal mengenai struktur data, nama, variabel, dan nilai awal dari setiap kolom. Kemudian, berikut hasil data yang telah diimport kemudian di-run. Maka akan muncul tabel seperti berikut ini. Boleh di next lagi. Nah, sekarang yang kedua itu kita masuk untuk mengecek jumlah baris variabel dan tipe data yang digunakan. Boleh langsung next. Nah, langkah kedua dalam preprocessing data ialah melakukan pengukuran atau pengecekan ukuran dataset menggunakan attribute shape, di mana hasil dari si shape ini menunjukkan bahwa dataset kami memiliki 1599 baris dan 12 kolom. Boleh di next.
Nah, informasi tadi itu penting untuk memahami skala data yang akan dianalisis. Langkah selanjutnya itu adalah menggunakan fungsi info untuk melihat informasi lengkap mengenai dataset. Dari hasil pemeriksaan ini dapat diketahui bahwa seluruh variabel memiliki nilai lengkap atau em, non-null, sehingga tidak terdapat missing values eh, di antara 11 indikator yang ada. Kemudian, sebagian besar variabel bertipe float, sedangkan variabel target quality bertipe integer. Lalu yang ketiga, total terdapat 12 variabel yang terdiri dari 11 variabel independen dan satu variabel dependen atau sebagai targetnya. Nah, berdasarkan struktur dataset, variabel quality ditetapkan sebagai variabel target. Variabel ini merepresentasikan kualitas anggur merah berdasarkan penilaian sensorik. Sementara itu, seluruh variabel lainnya seperti fixed acidity, kemudian ada citric acid, residual sugar, dan sebagainya, itu digunakan sebagai variabel independen. Boleh langsung di next lagi. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke bagian data cleaning untuk mengecek missing value-nya. Nah, pemeriksaan ini penting karena nilai kosong dapat mempengaruhi hasil analisis dan kinerja model machine learning. Pemeriksaan ini dilakukan dengan menghitung jumlah nilai kosong pada setiap variabel. Bisa di next. Nah, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa seluruh variabel dalam dataset, termasuk variabel target yaitu quality, memiliki nilai nol untuk missing value. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, dataset kita itu tidak mengandung nilai kosong. Yang kedua, tidak diperlukan proses imputasi data seperti pengisian dengan median, atau metode lainnya. Dan yang ketiga, dataset dapat langsung digunakan ke tahap berikutnya tanpa perlakuan tambahan terkait missing value. Langkah ini memastikan bahwa kualitas data sudah memenuhi syarat untuk dianalisis lebih lanjut. Boleh di next. Kemudian sekarang kita masuk ke tahap data cleaning untuk mengecek dan menghapus adanya data duplikat. Nah, setelah memastikan tidak adanya missing value, langkah keempat dalam preprocessing data ialah melakukan pemeriksaan data duplikat, di mana data duplikat ini dapat menyebabkan bias dalam proses analisis pemodelan karena hanya satu observasi yang dapat terhitung lebih dari satu kali. Nah, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat 240 data duplikat dalam dataset. Boleh di next untuk melihat hasilnya. Nah, di sini kita bisa melihat tadi itu ada 240 baris data duplikat dari dataset kita. Boleh langsung di next. Nah, oleh karena itu dilakukan proses penghapusan data duplikat menggunakan fungsi yang sesuai. Setelah data duplikat itu dihapus, dilakukan pengecekan ulang terhadap ukuran dataset kita, di mana di sini kita bisa melihat bahwa jumlah data kita berkurang dari yang tadi itu 1.599 baris, sekarang hanya menjadi 1.359 baris dengan jumlah variabel tetap 12 kolom. Dengan dihapusnya data duplikat, dataset menjadi lebih representatif dan dapat mengurangi potensi bias pada hasil pemodelan. Boleh di next. Nah, kemudian kita masuk ke tahap kelima di mana ini merupakan data transformation, pemisahan fitur dan target. Langkah kelima ini eh, kita melakukan pemisahan antara variabel fitur independen dan variabel target atau dependen. Pada tahap ini, variabel quality ditetapkan sebagai variabel target atau Y karena merepresentasikan kualitas anggur merah. Kemudian, seluruh variabel lainnya digunakan sebagai variabel fitur atau X yang berperan sebagai prediktor dalam analisis regresi. Nah, ini yang kita pakai untuk memisahkan X dan Y-nya. Kemudian, pemisahan ini kenapa bisa penting? Karena model machine learning itu membutuhkan input berupa fitur dan target yang terpisah. Kemudian, proses pelatihan model tidak dapat dilakukan tanpa struktur data yang jelas antara X dan Y-nya. Boleh di next. Oke, kemudian kita masuk ke data transformation, normalisasi data, di mana ini merupakan langkah terakhir dalam preprocessing data yang bertujuan untuk menyamakan skala seluruh variabel fitur sebelum digunakan dalam proses pemodelan machine learning. Normalisasi ini sangat penting terutama pada model yang sensitif terhadap perbedaan skala antar fitur, seperti regresi linear. Nah, langkah pertama pada tahap normalisasi adalah mengimpor kelas standar scalar dari library scikit-learn. Nah,
Standar scalar ini digunakan untuk melakukan standarisasi data dengan mengubah distribusi data sehingga memiliki nilai rata-rata sebesar 0 dan nilai standar deviasi sebesar 1. Metode ini umum digunakan untuk meningkatkan model. Kemudian, setelah label diimport, dilakukan inisialisasi objek scalar. Objek ini akan digunakan untuk menghitung parameter standarisasi berdasarkan data fitur, yaitu nilai mean dan standar deviasi dari setiap variabel. Selanjutnya, dilakukan proses fit and transform terhadap data fitur menggunakan fungsi fit transform ini. Pada proses ini, scalar mempelajari karakteristik statistik dari setiap fitur dan data kemudian ditransformasikan ke dalam skala standar. Proses ini memastikan bahwa tidak ada satu variabel pun yang memiliki pengaruh berlebihan hanya karena memiliki rentang nilai yang lebih besar. Yang keempat, kita bisa melihat hasil normalisasinya yang diperoleh masih dalam bentuk array. Oleh karena itu, hasil tersebut dikonversi kembali ke dalam bentuk data frame pandas agar strukturnya itu tetap konsisten, nama kolomnya itu tetap terjaga, dan datanya lebih mudah dianalisis dan ditampilkan. Setelah konversi, beberapa baris data awal ditampilkan untuk melihat bahwa proses normalisasi telah berjalan dengan benar dalam bentuk tabel yang bisa kita lihat seperti di gambar ini. Nah, dari hasil normalisasi dapat diamati bahwa yang pertama, nilai pada setiap fitur berada di sekitar 0. Yang kedua, skala antar variabel menjadi seragam. Dan yang ketiga, data siap digunakan dalam proses pembelajaran model regresi. Melalui tahapan preprocessing data ini, dataset telah dibersihkan, distandarisasi, dan disiapkan dalam format yang sesuai sehingga siap digunakan pada tahap analisis lanjutan dan pemodelan machine learning untuk memprediksi kualitas anggur merah secara optimal dan akurat. Baik, selanjutnya di sini ada exploratory data analysis. Jadi ini adalah tahapan kedua, di mana EDA ini untuk memahami karakteristik awal dataset red wine quality. Nah, ini tuh tujuannya untuk mengeksplorasi struktur data, distribusi variabel, keberadaan data hilang, pola persebaran nilai, serta potensi outlier yang dapat mempengaruhi proses analisis dan pemodelan selanjutnya. Boleh di next. Oke, selanjutnya di sini ada deskriptif statistik. Jadi ini adalah langkah pertama. Ini tuh mau melakukan statistik deskriptif untuk memperoleh gambaran umum mengenai jumlah observasi, nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, dan maksimum juga kuartil. Nah, di dalam langkah deskriptif statistik ini digunakan beberapa kode seperti fungsi descript digunakan itu untuk menampilkan ringkasan statistik deskriptif dari seluruh variabel dalam dataset. Nah, yang kedua juga untuk output yang dihasilkan itu mencakup informasi penting seperti jumlah data, rata-rata, dan sebaran nilai data. Nah, dari penggunaan kode tersebut dapat dihasilkan bahwa seluruh variabel ini memiliki jumlah data yang sama, yaitu 1599 observasi, yang menunjukkan bahwa tidak terdapat data hilang atau missing values. Lalu selanjutnya variabel alkohol ini ternyata memiliki nilai rata-rata sekitar 10,42 dengan rentang nilai dari 8,4 hingga 14,9. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa variasi kadar alkoholnya cukup lebar. Lalu variabel quality ini memiliki nilai rata-rata sekitar 5,6 yang mengindikasikan bahwa sebagian besar wine itu berada pada kategori kualitas menengah. Oke, selanjutnya di sini ada distribusi variabel target atau quality. Jadi ini adalah langkah keduanya. Ini melakukan distribusi variabel target dengan tujuan untuk melihat persebaran jumlah sampel itu pada setiap nilai quality wine sehingga dapat diketahui apakah datanya itu seimbang atau tidak. Nah, untuk kode-kodenya itu bisa dari PLT, CNS, atau PLT title. Lalu di sini juga ada PLT X label, PLT Y label, PLT show, yang dimana komplot ini dari library Seaborn ini tuh digunakan untuk nampilin jumlah sampel pada setiap kategori nilai quality. Lalu ini tuh untuk mengatur ukuran visualisasi. Ini bagian PLT feature size ini 6,4 ini untuk mengatur ukuran visualisasi agar lebih proporsional. Sedangkan untuk label sumbu dan judul grafik ini ditambahkan untuk meningkatkan kejelasan interpretasi. Nah, dari penggunaan kode tersebut
mendapati hasil bahwa grafik ini menunjukkan mayoritas sampel berada pada kualitas 5 dan 6. Dan nilai kualitas ekstrem ini rendah maupun tinggi, ini memiliki jumlah sampel yang jauh lebih sedikit. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa dataset ini didominasi oleh wine dengan kualitas menengah sehingga distribusi targetnya cenderung tidak seimbang. Selanjutnya ada analisis outlier. Jadi langkah ketiga ini adalah analisis outlier. Nah, ini tuh untuk identifikasi nilai-nilai ekstrim yang berpotensi mempengaruhi hasil analisis dan model machine learning. Jadi pada tahapan ini tuh dipilih 3 variabel utama, yaitu alkohol, volatile acidity, dan subspecies. Nah, jadi kode-kode yang digunakan itu ada import seaborn, outlier, PLT feature, for I, PLT type juga, PLT show juga dipakai. Nah, di mana box plot ini digunakan untuk nampilin persebaran data-data serta mendeteksi outlier secara visual. Lalu untuk log4-nya itu digunakan untuk membuat beberapa box plot dalam suatu tampilan agar memudahkan perbandingan. Sedangkan untuk yang type ini fungsinya untuk mencegah tumpang tindih antar grafik. Nah, jadi dari penggunaan kode tersebut, kita mendapatkan hasil bahwa visualisasi ini nunjukin adanya beberapa nilai outlier pada ketiga variabel itu. Nah, untuk outlier tersebut masih berada dalam rentang yang masuk akal secara domain. Oleh karena itu, outlier ini tidak bisa terus karena dianggap mencerminkan variasi alami, karakteristik Y-nya, dan tetap mengandung informasi penting. Selanjutnya di sini ada korelasi antar variabel. Ini adalah langkah keempat di mana melakukan korelasi antar variabel ini untuk memahami hubungan linier antar variabel numerik dalam dataset. Nah, tahapan ini itu tujuannya untuk mengidentifikasi variabel yang saling berkorelasi kuat. Lalu kita ingin mengetahui variabel yang mana yang berpotensi untuk berpengaruh terhadap kualitas wine. Juga kita ingin menghindari multikolinearitas pada tahap pemodelan. Nah, untuk kode yang digunakan dalam Google Colab, boleh di next. Ada PLT feature, SNS heatmap, lalu di sini ada PLT title juga, PLT show, yang dimana DF-Core ini digunakan untuk menghitung nilai korelasi Pearson antara seluruh variabel numerik. Nah, untuk SNS ini fungsinya untuk memvisualisasikan matriks korelasi dalam bentuk heat map. Sedangkan parameter CMap ini gunanya untuk membedakan korelasi positif dan negatif secara visual. Lalu dari penggunaan kode-kode tersebut dapat kita hasilkan bahwa heatmap ini nunjukin bahwa variabel alkohol ini memiliki korelasi positif paling kuat terhadap quality. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi kadar alkoholnya, kualitas wine-nya itu cenderung semakin baik. Nah, sebaliknya, volatile acidity ini menunjukkan korelasi negatif terhadap quality, yang berarti semakin tinggi volatile acidity, kualitas wine-nya itu cenderung menurun. Lalu beberapa variabel lain juga nunjukin bahwa korelasi ini sedang hingga lemah, sehingga kontribusinya terhadap kualitas wine ini relatif lebih kecil. Oke, selanjutnya di sini ada hubungan fitur penting dengan quality ya. Jadi setelah kita mengetahui hasil korelasi, langkah akhir itu adalah ini, yaitu melakukan visualisasi hubungan antar fitur yang paling berpengaruh, yaitu alkohol terhadap variabel target quality. Tujuannya itu adalah kita mau lihat nih pola hubungan secara langsung dan mau mengamati langsung tren peningkatan atau penurunan kualitas wine. Nah, kode yang digunakan itu ada sama seperti sebelum-sebelumnya. Jadi, di mana SNS ini digunakan untuk menampilkan hubungan dua variabel dalam bentuk scatter plot. Lalu, untuk sumbu X ini mempresentasikan variabel alkohol, sedangkan sumbu yang Y-nya ini mau nunjukin kualitinya. Nah, untuk ukuran figurnya ini diatur agar visualisasinya tetap ringkas sehingga mudah untuk diamati. Dan yang terakhir, untuk judul grafik ini ditambahkan untuk memperjelas konteks visualisasinya.
Jadi dari penggunaan kode tersebut kita menghasilkan bahwa scatter plot ini nunjukin kecenderungan peningkatan kualitas wine seiring meningkatnya kadar alkohol. Lalu meskipun terdapat variasi nilai pada setiap tingkat kualitas, tren ini itu umumnya terlihat bersifat positif. Lalu hubungan antara alkohol dan quality ini tidak sepenuhnya linear, namun pola kenaikannya itu tetap bisa terlihat jelas. Nah, untuk hasil ini konsisten dengan analisis korelasi sebelumnya, karena menunjukkan alkohol sebagai fitur penting. Jadi, berdasarkan keseluruhan tahapan ini, dapat kita tarik kesimpulan bahwa dataset red wine quality ini mempunyai kualitas data yang baik tanpa adanya nilai hilang. Nah, distribusi variabel target quality ini didominasikan oleh kategori menengah, khususnya pada nilai 5 dan 6. Nah, beberapa outlier ini ditemukan pada variabel numerik, namun masih relevan secara konteks dan mencerminkan variasi alami karakteristik wine, sehingga tidak bisa dilakukan penghapusan data. Nah, analisis korelasi ini nunjukin bahwa variabel alkohol ini memiliki pengaruh positif terhadap kualitas wine. Sedangkan untuk volatile acidity ini berpengaruhnya negatif. Jadi sebaliknya dari yang alkohol. Nah, dengan pemahaman yang mungkin komprehensif ini terhadap struktur, distribusi dan hubungan antara variabel, dataset ini itu bisa dinilai siap untuk dilanjutkan ke tahap analisis lanjutan atau pemodelan machine learning. Oke, untuk selanjutnya yaitu feature engineering. Jadi feature engineering ini tuh bertujuan untuk meningkatkan performa model regresi dengan cara membantu model menangkap hubungan yang lebih kompleks antara variabel independen dan variabel target, yaitu quality pada database red wine quality. Oke, untuk langkah pertama itu membuat salinan dari dataset asli. Jadi hal ini tuh dilakukan untuk menjaga data awal tetap aman dan menghindari perubahan yang tidak disengaja. Di sini awalnya memakai kode DFFA itu jadi DF copy. Jadi salinan dataset ini tuh digunakan khusus untuk proses feature engineering. Lalu fitur pertama yang dibuat itu total acidity yang merepresentasikan total tingkat kesamaan anggur. Jadi fitur ini diperoleh dengan menunjukkan 3 jenis kesamaan yang ada dalam dataset, yaitu fixed acidity, volatile acidity, dan citric acid. Jadi kode yang digunakan dalam Google Colab itu yaitu kode DFFE total acidity sama dengan DFFE fixed acidity ditambah DFFE volatile acidity ditambah DFFE citric acid. Nah, tujuan pembuatan fitur ini tuh untuk menyederhanakan informasi keasaman menjadi satu indikator agregat yang lebih mudah ditangkap oleh model. Selanjutnya dibuat fitur free SO2 ratio. Jadi rasio ini tuh antara free sulfur dioxide terhadap total sulfur dioxide. Untuk kode yang digunakan itu ada DFFF free SO2 ratio, DFFF free sulfur dioxide, dan DFFE total sulfur dioxide. Fitur ini berjalan untuk menunjukkan proporsi sulfur dioksida bebas terhadap sulfur dioksida secara total yang dapat berpengaruh terhadap stabilitas dan kualitas anggur. Fitur berikutnya adalah alkohol sulfates yang merupakan hasil perkalian antara kadar alkohol dan sulfates. Jadi kode yang digunakan itu DFFE alcohol sulfates, lalu ada DFFE alkohol dan DFFE sulfates yang tujuannya itu untuk menangkap interaksi antara kandungan alkohol dan sulfates yang diduga memiliki pengaruh bersama terhadap kualitas wine. Setelah fitur tersebut dilakukan pengecekan awal. Lalu tahap selanjutnya dataset dipisahkan menjadi variabel independen, yaitu X dan Y. Independen yaitu yang X itu seluruh fitur kecuali quality. Sedangkan untuk yang variabel dependen atau Y itu kolom quality. Kode yang digunakan itu adalah XFE sama dengan DFFE drop columns quality. Lalu untuk yang Y itu DFFE quality. Lalu sebelum membangun model regresi linear ditambahkan juga
konstanta ke dalam data menggunakan stats model. Kode yang digunakan yaitu xFA_const sama dengan sm at constant xFA dan model FA sama dengan sm_ols dalam kurung y xFA_const fit. Jadi model ini digunakan untuk mengevaluasi pengaruh fitur-fitur hasil fitur engineering terhadap kualitas wine. Lalu untuk tahap evaluasi, ditampilkan nilai R² setelah dilakukan fitur engineering, yaitu print R² setelah fitur engineering, model FA RS², dan hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai R² itu sebesar 0,3776. Jadi nilai ini menunjukkan seberapa besar variasi pada variabel quality yang dapat dijelaskan oleh model setelah penambahan fitur turunan. Berdasarkan hasil regresi, dapat disimpulkan bahwa proses fitur engineering memberikan perubahan pada nilai R². Hal ini mengindikasikan bahwa fitur-fitur turunan yang dibuat memiliki pengaruh terhadap performa model regresi dalam memprediksi kualitas wine. Dengan kata lain, fitur engineering berperan penting dalam meningkatkan kemampuan model untuk memahami pola dalam data. Oke, pada tahap yang keempat atau tahap terakhir yang kita lakukan adalah regresi analisis, yang dimana pada bagian ini tuh dilakukan analisis regresi linear berganda atau bisa dibilang multivariate linear regression untuk mengetahui hubungan antara berbagai variabel kimia pada wine merah terhadap kualitas wine. Nah, pada metode regresi ini tuh bertujuan untuk memodelkan pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen. Model regresi linear berganda tuh secara umum biasanya dapat dinyatakan sebagai yang udah diperlihatkan yaitu Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1x1 ditambah beta 2x2 ditambah Bn xn ditambah epsilon, yang dimana Y sendiri ini adalah variabel target atau yang kita gunakan itu dari quality, lalu untuk x1, x2, dan xn itu variabel prediktor, yang dimana kalau yang kita lakukan itu di atribut kimia wine. Lalu beta 0 itu adalah intercept, lalu beta 1, beta 2, dan Bn adalah koefisien regresi, dan yang terakhir epsilon adalah error atau residual. Oke, langkah pertama yang digunakan dalam regression analysis ini adalah menentukan variabel target atau variabel dependent. Pada penelitian ini, variabel quality dipilih sebagai target karena merepresentasikan kualitas wine yang ingin diprediksi. Secara kode, variabel target itu didefinisikan sebagai Y sama dengan df quality di sini. Nah, selanjutnya variabel prediktor ditentukan sebagai seluruh kolom selain quality. Variabel ini tuh mencakup berbagai karakteristik kimia wine seperti fixed acidity, volatile acidity, dan lain-lain yang tadi sudah disebutkan juga. Yang dimana pendefinisian dari variabel prediktor ini tuh dilakukan dengan menghapus kolom quality dari dataset, yaitu yang ada di X sama dengan di F drop quality axis sama dengan 1, yang dimana itu digunakan untuk memastikan bahwa variabel X dan Y telah terbentuk dengan benar. Dilakukan juga penampilan beberapa baris awal data menggunakan fungsi head. Selain itu, fungsi display juga digunakan agar tampilan data lebih rapi dan mudah dibaca. Lalu di sini juga ada kode from epitone display, import display, lalu display X head, display Y head, yang dimana langkah ini tuh penting untuk melakukan validasi awal sebelum melanjutkan ke proses pemodelan. Oke, untuk langkah yang kedua dalam regression analysis ini ialah mengestimasi parameter dengan metode OLS. Dengan cara kita melakukan import OLS dari library stats model. Library ini tuh dipilih karena mampu memberikan ringkasan statistik model yang lengkap. Ini di sini ada di kode import stats model APSM. Oke, selanjutnya ada penambahan konstanta atau intercept. Dalam regresi linear ini diperlukan konstanta atau intercept tersebut. Oleh karena itu, kolom konstanta ini akan ditambahkan ke variable X menggunakan fungsi add constant yang ada di kode. Nah, penambahan konstanta ini memungkinkan model memiliki nilai awal ketika seluruh variabel prediktor bernilai 0. Lalu selanjutnya ada pembangunan dan pelatihan model OLS. Jadi setelah data siap itu, model regresi OLX itu dibangun dan dilatih menggunakan variabel target Y dan variabel prediktor yang telah ditambahkan konstanta.
dengan kode OLS underscore model sampai dengan SMOLS YX const fit, yang dimana fungsi fit ini sendiri itu digunakan untuk melakukan estimasi parameter regresi berdasarkan data yang tersedia. Lalu yang terakhir juga kita untuk melihat hasil dari estimasi regresi secara lengkap, kita menggunakan fungsi summary, yang dimana pada kode itu print OLS model summary. Ringkasan ini tuh digunakan untuk menampilkan berbagai informasi penting, yaitu yang pertama ada koefisien regresi masing-masing variabel, lalu selanjutnya ada nilai R square dan adjust R square, lalu ada juga nilai F statistik, lalu selanjutnya ada signifikansi statistik atau p-value, lalu yang terakhir itu ada jumlah observasi dan derajat kebebasan model. Langkah setelah model regresi linear berganda dibangun, menggunakan metode OLS dalam mengevaluasi kecocokan model atau goodness of fit, yang di dalam tahap ini adalah koefisien determinasi atau R square dan adjust R square. Nah, koefisien determinasi R square ini menunjukkan bahwa proporsi variansi variable dependent atau quality yang dapat dijelaskan oleh variable-variable independent dalam model. Jadi, semakin besar nilai R square dan mendekati 1, maka semakin baik kemampuan model dalam menjelaskan variansi data. Nah, untuk memperoleh nilai R square dan adjust R square secara langsung dari metode OLS digunakan perintah sebagai berikut nih. Kode yang digunakan itu print R square lalu print adjust R square, yang dimana kode ini tuh menampilkan nilai koefisien determinasi yang dihitung berdasarkan hasil estimasi metode regresi. Yang dimana berdasarkan dari output model sendiri diperoleh nilai R square sama dengan 0,364 dan nilai adjust R square itu sama dengan 0,359. Nah, nilai R square ini sebesar 0,364 menunjukkan bahwa sekitar 36,4% variansi kualitas wine atau kualitinya itu dapat dijelaskan oleh variable prediktor dalam metode regresi. Sementara itu, nilai adjust R square yang sedikit lebih kecil digunakan untuk memperhitungkan jumlah variabel prediktor sehingga dapat memberikan ukuran yang lebih objektif terhadap performa model. Selain itu, nilai probabilitas F statistik yang sangat kecil dan lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa model regresi linear secara langsung menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan secara statistik, yang artinya bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap kualitas wine. Lalu, setelah kita menilai kecocokan model, langkah berikutnya adalah menginterpretasikan koefisien regresi dari masing-masing variabel independen. Koefisien regresi menunjukkan arah dan besarnya pengaruh setiap variabel terhadap kualitas wine, dengan asumsi variabel lain bernilai konstan. Nah, berdasarkan dari hasil estimasi parameter pada tabel OLS sebelumnya, diperoleh beberapa temuan penting, yaitu yang pertama pada variabel alkohol, yang memiliki koefisien positif dan signifikan dengan p-value kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kadar alkohol cenderung meningkat kualitas. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kadar alkohol cenderung meningkatkan kualitas wine. Dengan kata lain, wine sendiri dengan kadar alkohol yang lebih tinggi umumnya memiliki nilai kualitas yang baik. Sedangkan dalam variable volatile acidity memiliki koefisien negatif dan signifikan, di mana ini tuh mengidentifikasi bahwa peningkatan volatile acidity itu berhubungan dengan penurunan kualitas wine. Karena kadar volatile acidity yang tinggi ini sering dikaitkan dengan aroma dan rasa yang kurang baik. Lalu pada variable sulfates menunjukkan koefisien positif, yang berarti peningkatan sulfates cenderung meningkatkan kualitas wine. Sulfates berperan dalam menjaga stabilitas dan karakteristik rasa wine. Nah, beberapa variabel kimia lainnya tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap kualitas wine. Hal ini tuh berarti bahwa dalam model ini sendiri, pengaruh variabel-variabel tersebut ini relatif kecil atau tertutupi oleh variabel lain yang lebih dominan.
Setelah model regresi dibangun dan dievaluasi, langkah terakhir adalah menunjukkan contoh penggunaan model untuk melakukan prediksi kualitas wine. Tujuan dari tahap ini sendiri adalah untuk membuktikan bahwa model dapat digunakan secara praktis untuk memperkirakan nilai kualitas berdasarkan karakteristik kimia wine. Langkah pertama adalah dengan menyiapkan kembali variabel prediktor dan menambahkan konstanta agar sesuai dengan struktur model OLS. Atau di sini tuh kodenya X sama dengan df drop dan X underscore constant. Nah, sebagai contoh diambil dari satu sampel dari dataset sebelumnya, yaitu pada baris pertama. Di sini tuh kodenya sampel sama dengan X constant ilog. Lalu selanjutnya adalah melakukan prediksi kualitas wine dilakukan dengan fungsi predict dari model OLS yang telah dilatih. Lalu hasil dari prediksi ini kemudian ditampilkan dan dibandingkan dengan nilai kualitas aktual, yaitu dengan kode print prediksi kualitas wine dan print nilai kualitas aktual. Ini mana hasil dari prediksi ini tuh menunjukkan bahwa yang pertama adalah nilai kualitas wine yang diprediksi oleh model mendekati nilai kualitas aktual. Lalu yang kedua, hal ini menandakan bahwa model regresi mampu memberikan estimasi yang cukup baik, meskipun masih terdapat selisih akibat keterbatasan model dan faktor lain di luar variabel kimia. Lalu setelah model regresi linear berganda dibangun dan digunakan untuk melakukan prediksi, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis residual, yang dimana residual sendiri itu didefinisikan sebagai selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi, yang secara matematis itu biasanya dituliskan sebagai Y sama dengan Y dikurang Y topi. Terus, analisis residual sendiri ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah model regresi linear yang digunakan sudah sesuai dengan pola data dan memenuhi asumsi-asumsi dasar linear. Langkah pertama dalam analisis residual adalah dengan menghitung nilai prediksi dari model OLS untuk seluruh data, kemudian menghitung residualnya. Nah, proses ini sendiri dilakukan dengan kode berikut, dari mulai prediksi underscore head sampai dengan residual head, dari mulai y underscore head sampai residual dot head, yang dimana kode ini tuh menghasilkan yang pertama itu nilai prediksi y topi untuk setiap observasi. Kode ini menghasilkan yang pertama itu nilai prediksi atau Y topi untuk setiap observasi, lalu yang kedua ada nilai residual untuk setiap data, lalu yang ketiga itu ada rata-rata residual. Yang dimana hasil dari perhitungan tersebut menunjukkan bahwa nilai rata-rata residual sangat mendekati 0, dan hal ini tuh merupakan indikasi yang baik, karena pada model regresi linear yang baik, residual diharapkan memiliki rata-rata mendekati 0, yang menunjukkan bahwa model tidak memiliki bias seperti prediksi. Lalu langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah melihat pola penyebaran residual secara visual yang menggunakan residual plot, yaitu grafik antara nilai prediksi dan residual. Kode yang digunakan di sini adalah sebagai berikut yang sudah ditampilkan, yang dimana hasil dari kode tersebut digunakan untuk mengecek apakah residual itu yang pertama menyebar secara acak, lalu yang kedua berada di sekitar garis 0, lalu yang ketiga tidak membentuk pola tertentu seperti kurva U atau tren yang ketiga tidak membentuk pola tertentu seperti kurva U atau tren naik atau turun. Yang dimana berasal dari grafik yang dihasilkan, residual tuh tampak menyebar di sekitar garis 0 tanpa pola yang jelas. Hal ini tuh mengidentifikasi bahwa asumsi linearitas pada model regresi dapat dianggap terpenuhi dan tidak terdapat indikasi kuat adanya kesalahan spesifikasi pada model. Selain linearitas, salah satu asumsi penting dalam regresi linear adalah normalitas residual, yang dimana normalitas residual ini tuh diperlukan agar hasil pengujian statistik seperti uji T dan uji F dapat diinterpretasikan dengan valid. Nah, di sini Kiki plot itu digunakan untuk membandingkan distribusi residual dengan distribusi normal teoritis, yang dimana kode yang digunakan adalah sebagai berikut, untuk hasilnya, pada Kiki plot sendiri, jika hasil dari titik-titik residual cenderung itu meningkat. Untuk hasilnya sendiri, pada Kiki plot itu, jika titik-titik residual cenderung mengikuti garis diagonal, maka residual dapat dianggap berdistribusi normal. Berdasarkan dari hasil Kiki plot yang diperoleh, titik-titik residual terlihat mengikuti garis diagonal yang cukup baik.
Hal ini tuh menunjukkan bahwa residual berdistribusi mendekati normal sehingga asumsi dari normalitas residual pada model regresi linear dapat dianggap terpenuhi. Nah, selain Kiki plot, distribusi residual juga dianalisis menggunakan histogram untuk memberikan gambaran visual yang lebih intuitif. Kode yang digunakan adalah sebagai berikut, yang dimana dihasilkan histogram residual ini tuh menunjukkan pola distribusi yang menyerupai bentuk lonceng atau bell shape, yang dapat diasumsikan bahwa distribusi ini tuh residual mendekati distribusi normal. Meskipun mungkin masih terdapat sedikit penyimpangan yang masih dapat ditoleransi dalam analisis regresi. Dengan demikian, asumsi normalitas residual dapat dianggap terpenuhi. Lalu selanjutnya adalah kesimpulan akhir dari hasil analisis regresi linear berganda dengan metode OLS. Dapat disimpulkan bahwa model regresi mampu menjelaskan sebagian variansi kualitas lain. Nah, analisis residual sendiri menunjukkan bahwa model tidak mengalami bias sistematis dan memenuhi dasar asumsi regresi linear secara visual, yang dimana pada variabel alkohol dan velvet acidity ini merupakan faktor utama yang mempengaruhi dari kualitas wine. Dengan demikian, regresi linear ini dapat digunakan sebagai pendekatan awal untuk menganalisis hubungan antara karakteristik kimia wine dan kualitas wine. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.